Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia yang pernah kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya masih akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Saya masih akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, apa yang mengakibatkan diri kamu ingin menjauh dari manusia tersebut? Dan apa perencanaan manusia ini terhadap diri kamu dalam waktu dekat? Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Ingat sekali lagi, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu tergantung bagaimana pola pemikiran kamu untuk menyikapinya. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang yang saya katakan tadi, atau memang justru kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi satu energi tersebut sedang menerima pertengkaran. Bukan hanya pertengkaran, tetapi kondisi satu energi tersebut sudah menerima yang namanya kemanipulatifan. Kemanipulatifan terhadap posisi keuangan, kemanipulatifan terhadap posisi asmara, kemanipulatifan dalam posisi pekerjaan, dan kemanipulatifan dalam posisi batin. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan mengesampingkan terhadap satu energi yang saya katakan tadi, terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, sepertinya
ada seseorang yang selalu menyembunyikan segala sesuatu tersebut bersifat sangat misterius. Bersifat sangat misterius yang sudah merugikan berbagai pihak, termasuk satu energi yang saya katakan tadi. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini dan mengarah terhadap posisi energi kamu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, baik secara batin, perasaan, ataupun pemikiran, bisa saja untuk saat ini saya mengategorikan manusia ini ketika berdampingan terhadap diri kamu selalu mempergunakan yang namanya drama. Selalu mempergunakan yang namanya kemanipulatifan, selalu mempergunakan yang namanya kebohongan. Bukan hanya hal tersebut, manusia ini pun tidak pernah mau berbicara jujur terhadap diri kamu. Baik secara keuangan, baik terhadap aspek-aspek lain. Sangat penuh kemisteriusan manusia yang pernah kamu prioritaskan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut, Wak Geng? Kemunculan kartu pertama yang saya arahkan terhadap posisi energi manusia tersebut, kartu The Moon. Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Scorpio-nya dan mengaitkan terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini dan mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, bisa saja ketika diri kamu memperjuangkan segala sesuatu yang menurut kamu sangat begitu penting, manusia ini selalu hadir untuk memberikan perjuangan kamu berada di dalam kehancuran. Ketika diri kamu berusaha untuk mempertahankan terhadap apa yang ingin kamu pertahankan dan terhadap apa yang ingin kamu prioritaskan, manusia ini hadir untuk memanipulatif diri kamu, yang seakan-akan diri dia tidak mau rugi ketika berdampingan terhadap diri kamu. Dia tidak mau rugi dan dia tidak mau menganggap memberikan kenyamanan terhadap diri kamu itu suatu keuntungan yang harus kamu terima. Dia mencari sesuatu hal agar diri kamu bisa memberikan. Tujuan diri dia hadir di dalam kehidupan kamu tidak lain adalah suatu hal yang begitu misterius, tetapi mendapatkan keuntungan terhadap posisi dia. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Cancer yang saya katakan tadi dan mencoba untuk mengaitkan terhadap kemunculan kartu saya pegang ini, sepertinya manusia ini memiliki lidah yang begitu sangat tajam. Memiliki mulut yang dimana mulut tersebut dia pergunakan untuk memperlakukan diri kamu dan untuk membuat diri kamu menerima kata-kata kasar. Bukan hanya kata-kata kasar saja, tetapi kamu pun mendapatkan pertengkaran dari manusia ini.
Manusia yang selalu menuntut agar dimengerti, manusia selalu menuntut agar dipahami, manusia yang selalu menuntut untuk diberikan rasa kenyamanan, tetapi ketika diri kamu melakukan hal tersebut terhadap manusia ini seperti manusia yang tidak tahu malu. Manusia yang seakan-akan hadir di dalam kehidupan kamu hanya untuk menginjak-injak harga diri kamu. Padahal ketika diri kamu bertemu dengan manusia ini tidak memiliki power sama sekali. Kamu yang merawat, kamu yang memberikan kenyamanan, kamu yang memberikan kestabilan, kamu yang memberikan kebahagiaan, tetapi apa yang kamu berikan seakan-akan diri dia memberikan hal tersebut terhadap diri kamu dan memutarbalikkan perkataan terhadap orang lain agar orang lain menganggap diri kamu hadir di dalam kehidupan dia sebagai benalu. Sangat pandai berkomunikasi, sangat pandai menerima situasi kesensitifan, di mana kesensitifan itu menjadikan diri kamu sebagai tameng agar manusia ini selalu dibenarkan. Beranggapan seperti utusan dewa. Setiap perkataan harus dibenarkan dan setiap perkataan harus diiyakan. Sementara kenyataannya tidak jauh seperti iblis. Iblis yang menghancurkan kehidupan seseorang, ketika menghancurkan kehidupan seseorang seakan-akan tidak penuh dengan penyesalan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Piscesnya dan mengaitkan terhadap kemunculan kartu The Moon ini, Wak Geng, sepertinya ketika diri kamu ingin melupakan, ketika diri kamu ingin meninggalkan, ketika diri kamu ingin melepaskan, hal tersebut tidak dapat kamu raih karena memang manusia ini memperlakukan diri kamu dari posisi batin. Batin kamulah yang diikat. Ketika batin kamu diikat dan kamu mulai bergerak, pasti seperti roda yang berputar, yang tidak tahu di mana garis finishnya, yang tidak tahu di mana tujuan akhirnya. Kamu seperti orang dalam kondisi kebingungan, dalam kondisi kelinglungan. Padahal batin kamu menyadari dan memberikan sinyal di dalam pemikiran kamu, wah, ini suatu kesalahan. Ingin berusaha keluar yang saya lihat, Wak Geng. Kehadiran manusia ini secara tidak langsung sudah menghancurkan kehidupan kamu. The Moon kartunya, Wak Geng. Bisa saja kartu berbicara terhadap hal mistis sehingga diri kamu tidak mampu melupakan diri dia. Bisa saja berbicara terhadap situasi pertengkaran yang dimana diri dia akan selalu dianggap benar. Bisa saja berbicara terhadap kemanipulatifan. Nah, kalau saya mengarah terhadap posisi energi kamu, kenapa diri kamu menjauh dari manusia tersebut, padahal manusia tersebut ingin memberikan suatu perencanaan terhadap diri kamu, karena memang kamu beranggapan manusia ini manusia yang penuh dengan kesandiwaraan. Karena mungkin diri kamu sudah terlalu muak untuk berdampingan terhadap manusia ini. Karena mungkin diri kamu sudah berpikiran manusia ini selalu memberikan pengaruh buruk. Keputusan yang sangat tepat ketika diri kamu berpikiran kenapa diri kamu menjauh dari manusia tersebut. Karena manusia ini tidak lain
hanya menganggap diri kamu itu hanya untuk bersenang-senang, bukan menganggap diri kamu sebagaimana pasangan untuk menikmati di masa tua. Di sisi lain, kalau saya masih mengarah terhadap posisi energi kamu untuk saat ini, sepertinya ada sesuatu hal yang baru-baru ini terjadi, di mana sesuatu hal itu saya melihat keanehan. Keanehan. Apakah dalam unsur mistis? Iya. Seperti ada keanehan yang sudah terjadi di dalam tubuh kamu di luar dari akal logika kamu. Di sisi lain, kalau saya masih berbicara dan mengarah terhadap posisi energi kamu, untuk saat ini, diri kamu merasa sangat sensitif terhadap manusia ini. Manusia ini, Wak, ingin meluapkan rasa emosi kamu yang selama ini kamu simpan. Ketika melihat manusia ini, kamu merasa emosi. Ketika melihat manusia ini, kamu sudah merasa jijik. Karena bukan tidak lain, tidak memberikan keuntungan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Chariot. Di mana kemunculan kartu The Chariot ini masih berbicara terhadap unsur air kembali, yang berlambangkan 3 zodiak kembali. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kamu bisa melihat sendiri, Wageng, hitam dengan putih. Posisi hitam dengan putih seperti dihakimi. Apa yang barusan saya katakan, penghakiman atas dasar hitam dan putih, kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi manusia tersebut, sepertinya untuk saat ini ketika diri kamu berpikiran menjauh dari manusia tersebut, justru manusia tersebut belum mampu move on dari diri kamu. Belum mampu untuk melupakan diri kamu dan belum mampu untuk meninggalkan diri kamu. The Chariot terjebak di dalam situasi yang dimana situasi tersebut memutarbalikkan kondisi perasaan dia. Ini Dewa Geng. Di saat diri dia ingin mengarah terhadap diri kamu, kamu justru sudah ingin menjauh dari manusia ini karena manusia ini penuh dengan drama dan penuh dengan kemanipulatifan. The Chariot dengan The Moon, mistis, mengarah terhadap hitam dengan putih, putih dengan hitam, membuat manusia itu terjebak dan membuat diri kamu ingin meninggalkan. Tetapi ketika diri kamu ingin meninggalkan, bayangan manusia tersebut masih menghantui diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Eight of Swords, 8 pedang. 8 pedang mengarah terhadap posisi seseorang. Dengan kata lain, kalau saya mengambil satu pedang tersebut dari 8 pedang itu dan mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, mengkaitkan terhadap kedua kartu sebelumnya, sepertinya untuk saat ini posisi batin dia masih terkoneksi terhadap diri kamu. Batin yang masih terkoneksi, tetapi ketika batin tersebut terkoneksi, justru membuat diri kamu secara tidak langsung menolak. Wage. Di sisi lain, kemunculan kartu The Eight of Swords ini sepertinya dalam waktu dekat ada suatu komunikasi yang akan dia berikan terhadap diri kamu. Atau secara tiba-tiba manusia ini akan menghampiri diri kamu. Di mana ketika diri dia menghampiri diri kamu,
karena memang situasinya dia beranggapan kamu itu masih begitu sangat berharga. Tetapi ketika diri dia menganggap diri kamu masih berharga, justru diri kamu menganggap manusia tersebut seperti sampah yang tidak perlu untuk dirawat, yang tidak perlu untuk diberi kesempatan karena memang pengaruh buruk yang kamu kenang dari manusia ini. Sekalipun ada pengaruh positif yang tersimpan di dalam memori kamu itu, sepertinya hanya sekedar untuk mengingatkan manusia ini memberikan rasa tanggung jawab dari beban yang dia tinggalkan. The Moon, mistis. The Chariot, pertengkaran. The Eight of Swords, tekanan batin. Tidak mampu untuk meninggalkan diri kamu karena memang merasa bersalah. Karena memang diri kamu masih dianggap paling berharga. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Price of the Disc. Di mana kemunculan kartu yang barusan saya bukakan ini, apabila diri saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut dan kembali terhadap diri kamu, sepertinya kamu akan dikendalikan kembali. Kalau kamu masih memberikan kesempatan terhadap manusia tersebut, walaupun diri kamu sudah memberikan keputusan ingin pergi dari kehidupan dia, kamu akan merasa seperti orang yang tidak memiliki tujuan kalau kamu masih memberikan kesempatan. Kenapa? Saya melihat untuk saat ini antara perasaan kamu dengan pemikiran kamu saling tidak sinkron dan saling tidak dominan, seimbang. Pemikiran kamu ingin menjauh, sementara perasaan kamu seperti unsur kasihan melihat kondisi diri dia. Lagi-lagi lebih dominan perasaan kamu yang saya lihat untuk saat ini, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, wow. Kalau kamu masih mempergunakan perasaan kamu dan tidak mementingkan logika kamu, yang dimana logika kamu ingin menjauh, ketika diri kamu menjauh dan sudah membuat manusia tersebut sadar dan menyesali bahwasannya diri kamu masih paling berharga, kamu masih memberikan kesempatan, kamu akan dikendalikan dari segala aspek dan kehidupan kamu akan berantakan dan diri kamu akan menerima berbagai penyakit. Penyakit dalam pemikiran, penyakit terhadap keuangan, penyakit terhadap kondisi batin kamu. Saya mengira ketika diri saya mengambil kedua kartu antara The Moon dengan The Chariot, yang dimana diri kamu tadi sempat saya katakan sudah mengambil satu keputusan untuk menjauh dari manusia tersebut karena manusia tersebut tidak memberikan diri kamu kebahagiaan. Rupanya keputusan itu kamu masih mempertimbangkan dan masih memperhitungkan. Padahal keputusan itu bagi saya keputusan yang sangat bagus. Agar manusia itu sadar tidak selamanya apa yang dia inginkan bisa terpenuhi. Emang manusia itu keturunan dari Raja Firaun? Emang manusia tersebut keturunan Ratu Cleopatra?
memperlakukan diri kamu ketika memberikan komunikasi dengan cara yang manis, kamu luluh. Sebenarnya kehidupan kamu itu bahagia. Sebenarnya kehidupan kamu itu berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kamu. Tetapi karena diri kamu terlalu baik, karena diri kamu terlalu memakai yang namanya pikiran positif. Saya tidak menyalahkan ketika diri kamu melakukan hal tersebut, tetapi perhatikan bagaimana kondisi diri kamu. Tidak selamanya kamu harus menikmati kesedihan itu. Putuskan kesedihan itu. Giliran bagaimana caranya kamu mengubah situasi tersebut yang dahulu kamu memprioritaskan manusia tersebut, untuk saat ini manusia itu yang memprioritaskan kamu. Kamu ubah situasi tersebut, lagi. Biar dia sadar kamu itu sangat berharga. Bagi saya kamu itu berharga. Itu Dewa, geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Wow. Kemunculan kartu yang saya pegang ini apabila saya arahkan terhadap posisi energi diri dia, sepertinya dia masih mengingat diri kamu dan diri dia masih memantau diri kamu dari jarak jauh. Masih berharap kebahagiaan itu akan terulang kembali. Masih berharap lembaran baru itu akan terbina kembali. Dia masih menyayangi diri kamu, tetapi kata menyayangi itu tidak mampu dia eksekusikan karena dia terjebak dari antara hubungan perselingkuhan dengan kebodohan dia. Ini Dewa, geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Swords. Mengingat karena memang kamu adalah seseorang yang paling berharga. Mengingat karena memang diri kamu yang selalu memberikan diri dia kenyamanan. Mengingat diri kamu karena memang kamu itu adalah angel di dalam kehidupan dia. Sekalipun diri dia berkata ingin mengabaikan diri kamu, belum tentu kebahagiaan yang dia jalankan di luaran sana bisa dirasakan oleh posisi batin dia. Karena kalau saya memutarbalikkan munculnya kartu Queen of Swords ini, seseorang yang memegang pedang. Pedang ini hadir di dalam kehidupan dia hanya untuk mengarahkan diri dia terhadap pengaruh-pengaruh yang membuat diri dia terpuruk. Dia masih beranggapan kamu itu angel di dalam kehidupannya. Di saat diri dia terpuruk, kamu hadir. Di saat diri dia kesedihan, kamu selalu memberikan motivasi. Kenangan itulah yang membuat diri dia mengarahkan pemikiran dia untuk kembali. Dan kenangan itulah yang membuat diri dia beranggapan kamu itu masih paling berharga. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Hermit. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Hermit, sepertinya untuk saat ini ada perasaan ketakutan yang sedang dia terima. Gelisah, waspada, dan khawatir. Kalau saya mencoba untuk mengangkat kedua kartu ini, sepertinya rasa ketakutan itu muncul dari hubungan kotor dia, yang dimana hubungan kotor tersebut selalu mengendalikan diri dia. Selalu mengendalikan diri dia.
Kalau saya mengarah dan menutup kedua kartu itu, masih mengangkat kedua kartu ini mengarah terhadap posisi energi kamu. Sepertinya ketika diri dia ingin kembali terhadap diri kamu, justru diri kamu merasa sangat waspada. Di mana kewaspadaan itu membuat diri kamu, memang secara perasaan kamu masih terkoneksi, tetapi kewaspadaan itu akan muncul ketika diri kamu menerima manusia itu kembali. Ini dia Wak geng. Unsur tanah, unsur air dan unsur air, unsur tanah. Air dengan tanah saling sinkron. Saya tidak tahu apakah unsur tanah ini lebih dominan untuk menuju situasi kematian atau memang menuju suatu sinyal untuk saat ini kondisi manusia tersebut sedang sakit-sakitan. Oke Wak geng, cocok kau rasa? Kalau cocok, saya akhiri. Salam kartu tarot, salam zodiak.